Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin roti sobek madu. Nah, ini dia nih hasil akhirnya. Ini tuh rotinya lembut banget, terus dia rasa manis dari madunya itu olesan di atasnya itu bikin tambah enak banget. Bisa dilihat di sini seratnya lembut banget. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Yuk, kita mulai bikin. Baiklah, langkah pertama kita mau mix dulu. Ini proses ngelennya bisa pakai tangan, bisa pakai hand mixer, dan bisa juga pakai mixer semi heavy duty seperti ini. Dicampurin tepung terigu protein tinggi, Cakra, Komachi atau apa aja mereknya, terus ditambahin telur, ditambahin gula pasir, kemudian ditambahin ragi instan misalnya Fermipan, Salf atau apa aja. Kemudian ditambahin juga susu cair, ini dingin susu cairnya. Kemudian kita mau ulen dulu. Kalau pakai mixer ini saya pakai di 5 menit di kecepatan nomor 4. Nah, sudah tercampur rata setengah kali seperti ini. Kemudian saya mau masukin bahan berikutnya, yaitu butter atau mentega. Kalau nggak ada bisa diganti dengan margarin. Kemudian tambahkan juga sedikit garam. Lalu saya ulen lagi selama 15 menit menggunakan kecepatan 5. Bagi pengguna mixer yang sama seperti saya ini, bisa diperhatikan aja kinerja mesinnya. Kalau sekiranya khawatir mesinnya rusak dan sebagainya karena kecepatannya melebihi kecepatan pada instruksi mesin ya, di roti itu biasanya di nomor 3. Kalau khawatir mendingan jangan dilakukan. Tapi kalau dilihat kinerja mesinnya tidak apa-apa seperti saya ini, saya tetap lakuin karena ini bisa menghasilkan adonan roti yang kalis elastis. Dan ini dia hasil akhirnya, dia bisa kalis elastis dan bisa test window pan stage gitu. Setelah itu kita bulatkan aja di tengah baskomnya, lalu ditutup menggunakan plastik wrap atau pakai serbet gitu. Didiamkan dulu saya 30 menit aja atau sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, after mengembang 2 kali lipat ini saya mau timbang dulu keseluruhan adonan, kemudian saya mau bagi berapa banyak dalam satu loyang. Saya sih tadinya mau 16, ternyata ini masih cukup sampai 20 potong. Jadi saya bagi sekitar 26 graman. Kemudian nanti tinggal dibulet-buletin semuanya sampai selesai. Sebelumnya kita oles dulu loyang yang mau dipakai, menggunakan margarin aja, tipis-tipis aja, dia nggak lengket. Terus kita tinggal bulet-buletin nih adonannya. Per adonan ini boleh tekniknya rounding atau seperti saya dengan cara dicubit-cubit seperti ini sampai mulus bagian atasnya. Kemudian susun di loyang, lakukan sampai selesai. Dan kalau udah selesai seperti ini agak kurang satu nih adonannya, tapi ini cukup rapi menurut saya. Jadi tinggal kita proofing lagi. Ini nggak lama-lama juga, sekitar 30 menit aja, ditutup dulu pakai serbet. Nanti kalau udah proofing, udah mengembang, dia tinggal dioles pakai susu cair aja, biar nanti begitu dipanggang dia ada efek kecoklatan itu yang mau saya dapetin. Setelah itu selesai dioles, tinggal kita panggang di oven selama 40 menit, suhunya 175 derajat, api bawah aja. Kalau mau pakai atasnya, bagian atasnya lebih coklat, boleh dinyalain api atas di akhir aja 5 atau 10 menit. Dan ini dia hasilnya, sudah matang dan dalam posisi hangat. Kita keluarin lalu kita mau oles pakai madu.
Nah madunya sih bebas madu apa aja, saya pakai madu asli dan ini enak banget madunya, jadi cocok banget buat di roti. Dioles sampai rata biar dia ada efek shiny juga dan ada rasa manis-manis, enak banget deh pokoknya. Ditambah lagi rotinya juga lembut. Nah roti sobek atau roti kasur kayak gini emang pas banget ya, apalagi kalau freshly baked gitu pasti enak banget dimakannya. Dan tips nih kalau bikin roti sebaiknya setelah adem dia harus ditutup rapat, entah pakai plastik atau pakai kotak kedap udara agar rotinya tetap lembut dan gak keras gitu. Dan ini dia nih hasilnya, dicoba di rumah ya. Boleh tulis di kolom komentar yang suka banget sama roti sobek sederhana kayak gini tapi hasilnya enak banget. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat posting menu berikutnya. Thank you for watching, see you next video, bye bye.